Selamat pagi saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita bersama, Syafri MTV. Saudara, baru-baru ini kita dikagetkan oleh sebuah berita yang beredar luas di masyarakat, baik melalui berita online ataupun surat kabar, bahwasannya beredar kabar bahwa ruas tol Padang Sicincin akan di stop. Benarkah kabar ini atau tidak? Nah, kali ini kami akan mencoba mengulasnya serta membandingkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun sebelumnya saudara, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang belum, tentunya kami mohon terus dukungan dari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan berita-berita terkini dan terbaru lainnya untuk Anda semuanya, pemirsa setia channel Syafri MTV. Saudara, belum lama ini beredar kabar bahwa ruas tol Padang Pekanbaru, khususnya seksi 1 Padang Sicincin, akan di stop. Alasan penghentian pembangunan koridor pendukung atau feeder jalan tol Pekanbaru Padang ini disebabkan kemajuan progresnya yang sangat lamban. Selama 3 tahun, PT Utama Karya Persero selaku kontraktor hanya mampu membangun lahan sepanjang 6 km dari total 36 km jalan yang direncanakan. Atas beredarnya kabar ini saudara, Direktur Operasi 3 PT Utama Karya Persero, Kunchoro, angkat bicara. Kunchoro menegaskan Utama Karya mengikuti sepenuhnya arahan dan kebijakan yang diberikan oleh regulator. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meski demikian, dia tak memungkiri bahwa pembangunan tol Padang Sicincin memang mengalami kendala di lapangan. Pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan hingga saat ini, ucap Kunchoro dalam siaran pers seperti yang kami kutip dari kompas.com pada hari Sabtu kemarin. Walau begitu, progres yang tidak begitu signifikan di ruas tol ini bukan karena pembangunannya yang lamban, namun perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka PT Utama Karya akan melakukan refocusing ke ruas proyek tol lain yang lahannya lebih siap. Untuk mempercepat pembangunan tol Padang Sicincin, sebab berbagai skema alternatif telah dilakukan oleh PT Utama Karya Infrastruktur agar proyek ini dapat terus berjalan. Misalnya mulai dari pengajuan penetapan lokasi atau penlok baru, kemudian relokasi trase, hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Upaya itu dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat yang menyatakan bahwa tanah di sekitar pembangunan merupakan tanah pusaka dan tanah yang produktif. Namun dalam pelaksanaannya, kami mengikuti sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh regulator. Demikian Kunchoro. Sementara itu saudara, seperti yang kami kutip dari merdeka.com, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengaku tidak mengetahui kebijakan PT Utama Karya yang menghentikan pembangunan fisik tol Padang Pekanbaru seksi 1 ini karena lambatnya pembebasan lahan. Siapa bilang dihentikan? Saya sendiri gubernur tidak mengetahui kalau dihentikan. Tidak benar itu, hoax itu, ungkap Mahyildi seperti dikutip dari Antara Padang Jumat 5 Maret 2021 lalu. Meski demikian, gubernur yang baru dilantik ini belum bersedia menjelaskan lebih jauh tentang polemik pembangunan tol tersebut.
Saudara, kepastian penghentian pembangunan fisik tol Padang Pekanbaru pada seksi 1 Padang Sicincin sepanjang 36,6 km tersebut disampaikan Project Director PT Hutama Karya Infrastruktur Ruas Tol Padang Sicincin, Marten Robert Singai pada hari Kamis tanggal 4 Maret lalu. Betul, Jakarta sudah sampai pada keputusan menghentikan proyek tol Padang disebabkan tidak jelasnya kapan pembebasan lahan diselesaikan, ujar Marten ketika dihubungi merdeka.com via pesan WhatsApp. Saudara, ruas tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin, peletakan batu pertama dilakukan Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu bersamaan dengan jalan tol Pekanbaru Dumai sepanjang 133 km. Saudara, sementara tol Pekanbaru Dumai sudah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2020 lalu, pembangunan tol Padang Pekanbaru masih terseok-seok. Belum sampai 36,6 km lahan yang dibebaskan. Sangat miris. Di tempat terpisah, saudara, masih kami kutip dari merdeka.com, kabar penghentian pembangunan tol oleh PT Hutama Karya itu tidak menghambat upaya pembebasan lahan yang dilakukan. Prosesnya tetap berlanjut di Padang Pariaman Jumat lalu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Sumatera Barat, Jasman Rizal menjelaskan pertemuan di kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang Sicincin kepada masyarakat telah berlangsung. Pemirsa setia Syafri MTV, sebenarnya anggaran pembebasan lahan tol Sumbar telah tersedia sebesar 821 miliar rupiah. Seperti yang kami kutip dari antaranews.com beberapa waktu lalu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 821 miliar rupiah untuk membebaskan lahan tol Padang Pekanbaru seksi 1 sepanjang 32,4 km. Uangnya sudah ada untuk uang ganti kerugian atau UGK tol STA 4200 sampai STA 36600. Prosesnya tengah kita percepat, kata Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kanwil Sumatera Barat, Saiful di Padang. Saiful menyebut bidang lahan yang telah teridentifikasi pada STA 4200 sampai STA 36600 itu sebanyak 1448 bidang. Ia mengatakan dari jumlah itu sebanyak 70 bidang sudah selesai proses pencairan UGK sebesar 53 miliar rupiah. Selain 70 bidang yang sudah diberikan UGK, 63 bidang juga tengah diusulkan pembayaran uang ganti kerugian atau UGR ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Sebanyak 203 bidang dalam proses pengumuman, 704 bidang sedang dalam proses penilaian KJPP, sementara 183 bidang adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak menjadi objek ganti rugi. 203 bidang yang dalam proses pengumuman ini kalau selesai segera dibayarkan, katanya. Ia menargetkan seluruh proses pembebasan lahan hingga pencairan UGK itu bisa selesai sebelum Lebaran 2021. Mudah-mudahan karena momentum Lebaran, masyarakat memang sedang butuh uang. Prosesnya akan bisa menjadi lebih cepat, katanya mengakhiri. Lalu benarkah pembangunan tol Padang Sicincin di stop? Ternyata saudara, PT Hutama Karya membantah pembangunan tol Padang Sicincin di stop. Seperti yang kami kutip dari republika.co.id, Project Director Jalan Tol Padang Sicincin PT Hutama Karya, Marten Robert Singai, membantah informasi yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol Padang Sicincin di stop. Marten menyebut
Pihaknya hanya mengubah pola dengan memfokuskan aktivitas pembangunan di lahan yang sudah dibebaskan. Pada intinya, PT Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tapi hanya akan mengerjakan pada lahan yang sudah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya, kata Marten saat rapat di Aula Kantor Gubernur Sumbar Sabtu kemarin. Marten menjelaskan, dengan kemampuan sumber daya dan ekuitas yang sangat terbatas, PT Hutama Karya Infrastruktur melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap, sehingga hasilnya bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejalan dengan yang disampaikan Martin, saudara, ternyata pembangunan jalan tol Padang Sicincin masih tetap berlanjut. Saudara, jika pembangunan tol ini benar-benar terhenti, maka bisa dipastikan Sumbar pasti merugi. Di saat provinsi lain di Indonesia sudah menikmati keuntungan berbagai kue ekonomi dari jalan tol, Provinsi Sumatera Barat masih saja terseok-seok dan jalan di tempat. Untuk itu, saudara, kita berharap segala aspek yang menghambat sejatinya segera dituntaskan, lahan masyarakat segera dibebaskan, pemerintah mesti bekerja ekstra cepat agar nantinya tol ini benar-benar berkah bagi masyarakat. Saudara, dengan demikian sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Kami terus memohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang terkini dan terbaru untuk Anda. Saudara, kami aturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda yang sudah subscribe, dan kita berpisah kali ini untuk jumpa di waktu dan lain kesempatan. Jangan lupa, saudara, untuk tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita benar-benar terhindar dari pandemi COVID-19. Akhirnya saya aturkan selamat memulai kegiatan Anda di hari Senin ini. Selamat berpisah, jumpa lagi di waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.